baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Podcast Silampari. Nah, kali ini tim Podcast Silampari mendatangi markas Kodim 0406 Lubuk Linggau. Langsung saja, tidak panjang lebar, di hadapan saya ada Dandim 0406 Lubuk Linggau, Pak Erwin Syah Topan SHMSI. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Tuh, kalau yang teman-teman di rumah belum tahu siapa sih sosok Dandim Kota Lubuk Linggau, ini dia komandan kita Pak Erwin Syah Topan ya Pak ya. Ya. Pak, sebelum Pak Hari bincang-bincang lebih jauh nih Pak, boleh perkenalan diri dulu lah Pak, gitu kan Pak. Erwin Syah Topan ini dari mana gitu, komandannya dari mana gitu Pak. Terima kasih banyak. Nama saya Erwin Syah Topan. Saya putra daerah dari daerah Kikim, dari kecamatan Peseksu. Saya dusunnya Dusun Sukajadi dan ibu saya dari Dusun Pagarjati. Saya Abituren Akmil tahun 2001. Pengalaman sebelum bertugas di Kodim Lubuk Linggau sebagai Kepala Seksi Operasi di Korem 043 Daerah Hitam Lampung. Alhamdulillah sudah berkeluarga, punya anak 6. Yang pertama alhamdulillah sudah selesai kuliah di Universitas Lim Kopi Malaysia. Yang nomor 2 saat ini masih kuliah di Universitas Indonesia di Fakultas Kedokteran. Yang nomor 3 alhamdulillah saat ini sudah kelas 3 SMA di SMA Negeri 3 Palembang. Yang nomor 4 di SMA Negeri 1 Lombok laki-laki. Kemudian yang nomor 5 kelas 6 SD di Sekolah Indo Global Mandiri Palembang, dan yang paling kecil baru usia 4 tahun, dan ini yang ikut kita di Palembang, yang di Lubuk Linggau. Ya, mungkin itu perkenalan singkat. Jadi sebelum di dinas di Kota Lubuk Linggau kita sempat di Lampung juga ya Pak? Pernah di Lampung sebagai Kepala Seksi Operasi, pernah juga di Palembang jadi Pabandia di Staf Operasi, dan sebelumnya di Jakarta. Pernah juga dinas di Papua. Jadi alhamdulillah sudah beberapa daerah lah pernah dikunjungi. Jadi sudah hicip galo lah ibaratkan dulu. Alhamdulillah lah nyicip galo, tapi yang paling lemak di Palembang nih lah. Kita baca makan pempek, baca makan pindang. Karena kita asli putra daerah. Iya, memang salah satu salah satu impian perwira dari Akmil, salah satunya mungkin kita pacak balik berdinas di kampung dewek dan bisa membangun, kemudian memberikan sumbangsi baik tenaga, pikiran dan lain-lain untuk daerah yang kita banggakan. Keren, mantap. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan kiprah kami di sini pacak memberikan manfaat untuk orang banyak. Amin. Kemudian sebelum masuk ke tema yang akan kita angkat ini, HUT TNI yang ke-76 itu. Nah, mungkin ada suka duka atau momen berkesan lah tuh sebelum kita menjadi komandan Kodim 0406 Lubuk Linggau. Ya, kalau momen berkesan dalam rangkaian kegiatan HUT yang jelas waktu di Papua. Karena di Papua saat itu kan keluarga ada ikut. Kita merayakan momen-momen kegiatan hari ulang tahun, hari besar agama, yang jelas pisah dengan keluarga. Kemudian di lingkungan contoh kayak misalkan hari raya Idul Fitri, kemudian hari raya Idul Adha, ini kan kita berada di lingkungan yang minoritas agama Islam. Kemudian kita harus membaur dengan masyarakat yang mungkin berbeda dengan budaya-budaya kita di Jawa maupun di Sumatera. Nah, kemudian yang berikutnya lagi kita harus berpisah dengan keluarga, pacak balik paling setahun sekali cuti. Karena memang saat itu penerbangan kalau dari Papua ke Jakarta terbatas, maskapai penerbangan juga terbatas. Kemudian cuti kita juga dibatasi waktu. Jadi perjalanan kurang lebih 9 jam. Pada saat itu transit di Makassar sekitar setengah jam. Artinya 1 hari udah terpakai perjalanan. Kalau kita cuti 12 hari kerja berarti sehari berangkat dan sehari balik, berarti tinggal 10 hari sisanya di rumah. Dan kita bisa setahun ketemu cuma 10 hari. Nah, ini menurut aku suka dukanya pada saat kita melaksanakan tugas. Yang paling berkesan yang paling berkesan di Papua karena itu dari jaraknya jauh. Kalau pas lagi ada keluarga yang sakit, nah ini kadang-kadang jadi pikiran. Nah, balik kadang-kadang nyari pesawatnya yang susah. Iya. Dan ngomong-ngomong dengan apa? Ya. Sebelum di Lubuk Linggau pernah terpikir nggak dan untuk menjadi seorang TNI? Cita-cita kita dulu emang
TNI atau ada cita-cita lainnya? Kalau menurut cerita mak dengan bapak waktu masih kecil, setiap nak lebaran itu selalu nak dibelikan baju loreng, baju lebarannya. Belinya pistol-pistolan, belinya senapan-senapangan. Jadi dari kecil, menurut cerita mak dengan bapak almarhum itu, memanglah dari kecil lah terlihat bahwa aku dulu memanglah cita-cita bercaknya nak jadi tentara. Ya karena memang setiap lebaran minta beli ke baju loreng, sama minta belikan pistol-pistolan. Kalau lah dapat barang itulah senang hati. Jadi bener kata orang tuh doa Ya. orang tua tuh Doa itu Allah. ya kan ya. Iya. Perilaku kita mungkin ya. Betul. Karena memang menurut aku, makanya kalau di Jawa itu ada umur berapa tahun itu kan di apa namanya? Nijak bumi itu kaget disuruh milih barang. Nah, barang ini mana yang dipilih pertama kali kemungkinan besar ini cita-citanya yang akan datang. Jadi kalau menurut aku benar-benar juga mungkin bisa masuk akal. Nah, tapi ini kan namanya juga budaya. Kalau aku pribadi dari kecil memang sudah terlihat. Sudah terlihat. Iya, bakatnya memang nak pengen jadi tentara. Tapi bapak aku kan bukan tentara, bukan polisi. Bapak aku pegawai karyawan Pertamina. Tapi nenek aku tentara. Aduh. Iya, alhamdulillah dan di pertama kita ini nenek aku. Wah. Iya, Pas. Pak Haji Muhammad Said Sohar. Iya. Jadi kakek kita Dandim di Linggau. Dandim pertama di Linggau, Kita cucunya betul- sekarang Dandim ke-25 adalah cucunya beliau. merasa bangga ya kan ya. Alhamdulillah, suatu kebanggaan Pacak melanjutkan kinerja, melanjutkan prestasi yang pernah dulu dibuat oleh nenek kita dulu di sini. Nah, kita Pacak bergabung lagi di sini. Keren nih komandan. Iya. Dan Ya. terus ini kan komandan kan sudah pernah keliling ke Indonesia gitu. Ya. Nah yang paling ramonnya dan dinas tugas di mana? Dan? Kalau hitungan lama dinas di Jakarta, karena dari Danton sampai dengan perwira staf itu di batalion di Jakarta. Pernah dinas di Papua kurang lebih 3 tahun. Kemudian habis squad pindah ke Palembang jadi Papandia di staf operasi, kemudian jadi kepala seksi operasi di Korem dan alhamdulillah dapat kepercayaan dan amanah jadi komandan Kodim di Lubulingga per Agustus tahun lalu. Keren nih komandan, perjalanan yang sudah Ya. keliling Indonesia, balik ke Sumatera Selatan, putra daerah gitu kan ya. Yo, terima kasih alhamdulillah. Ini dan Ya. untuk menyambut TNI ke 76 tahun 2021 ini kan. Ya. Untuk Kodim 406 Lubulingga sendiri, apa yang sudah kita lakukan untuk kegiatan-kegiatan rangkaian acara? Ya, yang untuk pastinya secara seremonial kita sudah dapat surat perintah dari komando atas. Kita kaget menyaksikan upacara peringatan HUT TNI ini secara virtual. Dan insya Allah nanti kita juga akan libatkan stakeholder, baik itu pejabat wali kota, bupati, kepala polisi, Pak Kapolres, kemudian Kajari dan lain-lain untuk menyaksikan secara virtual. Kemudian untuk rangkaian kegiatan itu dewe kita lakukan bakti sosial. Kemarin kita lakukan donor darah, kebetulan kita juga ada TMMD di daerah Tugu Mulyo, kita rangkaikan kegiatan itu dengan HUT TNI. Dan insya Allah hari Minggu besok kita akan lakukan baksos juga di daerah Sri Pengantin. Di Sri Pengantin ini kan daerah yang menurut aku daerah yang agak sedikit terisolir karena memang alat angkut menuju ke desa itu kan hanya menggunakan perahu. Nah, insya Allah nanti kita lakukan baksos ke sana dan tadi Pak Dan Ramil sudah kupanggil agar direncanakan untuk kegiatan serbuan vaksinasi. Sehingga harapannya dalam rangkaian kegiatan HUT TNI ini banyak hal yang bisa kita perbuat dan insya Allah nanti bisa berikan nilai manfaat lah untuk masyarakat yang ada di sana. Dan makna HUT TNI ini bagi komandan. Yang jelas perayaan peringatan hari ulang tahun ini kan untuk mengingat, ya, mengingat sudah sekian tahun kita berkiprah di bangsa ini di negara kesatuan Republik Indonesia ini, sehingga kita lebih berpikir apa yang harus kita bisa perbuat sehingga semakin hari keberadaan kita ini bisa dirasakan manfaatnya, kemudian bisa mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan masyarakat yang ada di sekeliling kita sesuai dengan 8 wajib TNI yang memang menjadi filosofi kita. Aku pikir itu sih. Terakhir pertanyaan tentang HUT ini dan Ya. harapan atau untuk pesan para anggota kita dengan di HUT TNI ke 76. Ya, dalam masa-masa pandemi ini yang paling penting aku berpesan kepada seluruh anggota Kodim 0406 yang pertama tetap jaga kesehatan. Karena kita bertugas selain kita memang membantu mengatasi penanganan COVID, kita juga harus pikirkan kesehatan perorangan karena kita juga punya keluarga di rumah dan punya anak-anak. Itu yang paling penting aku sampaikan dengan seluruh anggota, jaga kesehatan masing-masing. Kemudian yang kedua,
pelihara keluarga itu dengan baik. Keluarga ini adalah masa depan, sehingga jangan sampai mereka melulu memikirkan tugas tapi keluarga juga terbengkalai. Dan yang terakhir, aku minta sama seluruh anggota, setiap bekerja sesuai dengan jargon yang buat, berbuatlah jujur, kemudian tulus, dan yang terakhir ikhlas. Sehingga dimanapun kita bertugas, dimanapun kita berada, insya Allah kita tidak pernah merasa susah dan mengeluh. Karena mengeluh dan susah itu karena kerja tidak ikhlas dan tidak tulus. Tapi kalau kita berlandaskan bekerja itu dengan tulus dan ikhlas, insya Allah semua pekerjaan itu akan jadi ringan, lancar. Tidak ada hambatan. Kalau masalah rezeki dan lain sebagainya, dengan kita berbuat jujur tadi, insya Allah gua melihat kita jujur tuh yakin pasti akan memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita. Aduh baik rezeki. Aduh baik rezekinya. Karena memang ya roh kita kan rakyat, kita juga memang dari rakyat. Makanya aku bilang sama para dan Ramil, para pemirsa, berikan yang terbaik. Ya salah satu kelebihan kita itu ya itu tadi berkorban, merelakan diri bahwa diri kita ini bukan hanya milik keluarga tapi juga milik masyarakat, milik bangsa dan negara. Jadi kapanpun kita diperintahkan untuk berangkat tugas, baik itu tugas operasi, baik operasi tempur maupun operasi teritorial, yuk siap dan harus siap sedia. Nah siap sedia ini kan modal dasarnya juga salah satunya adalah fisik. Kalau mereka lah terlena, misalkan di coding, lah tidak pernah olahraga. Kalau misalkan tidak pernah olahraga terus badan jadi sakit-sakitan, ya repot. Modal dasar tentara, kalau artis kan jualan dari buku, kalau tentara jualan dari badan. Badan harus kuat, fisik harus kuat. Fisik dan mental terutama harus kuat. Jadi jangan pernah mengeluh dan jangan pernah cengeng. Itu yang aku sampaikan. Iya, yang itu yang sering aku sampaikan kepada seluruh anggota. Mohon izin lagi nih, ya. Saya ini dari tadi Mas Brin ini lihat banyak benda-benda pusaka ini. Mungkin pemirsa podcast Selampari ini bingung kan? Ya. Apa sih latar belakang kita kok banyak benda-benda pusaka ini? Ya, yang pertama aku senang karena salah satu budaya yang diakui oleh UNESCO per Desember 2005 adalah keris. Keris itu mewakili dari sebenarnya Tosanaji. Ya, Tosanaji itu dia bisa tombak, bisa siwar, kalau bahasa kita tuh semacam badik. Kemudian ada juga benda-benda sejarah lain, baik itu pataka, apakah itu dia arca dan lain-lain. Nah artinya bahwa benda ini sudah diakui secara internasional. Nah, terus kalau kita yang pemilik aslinya ladak bangga lagi, mana nasib dengan barang-barang ini? Karena boleh percaya boleh tidak, sekarang banyak benda-benda pusaka kita itu dikuasai oleh museum-museum yang ada di luar negeri, baik di Belanda, di Inggris, di Australia dan lain-lain. Dan bahkan ada beberapa kawan-kawan kita yang sengaja ikut lelang di luar negeri, walaupun dia harus keluarkan sejumlah uang dalam jumlah yang lumayan besar, tapi niat mereka hanya pengen mengembalikan barang ini kembali lagi ke Indonesia. Itu satu. Iya. Itu satu latar belakang kenapa aku senang dengan benda-benda pusaka. Kemudian yang kedua, secara historis bahwa keluarga besar kami di dusun itu memang kami mengoleksi benda-benda pusaka. Karena pada saat aku dulu merantau setelah lulus jadi tentara, dari almarhum bapak itu dititipkan senjata, keris waktu itu sebagai bentuk legitimasi bahwa aku lah dewasa, pacak merantau. Nah, itulah kurang lebihnya dua dasar itu yang mendasari mengapa aku senang dengan koleksi benda pusaka. Kan kadang-kadang ada ngomong koleksi benda pusaka macam dukun. Nah, dukun itu kalau dia digunakan untuk hal-hal yang bersifat tidak ilmiah. Sebenarnya keris ini ilmiah karena dia ada ilmu metalurgi di dalamnya itu. Percampuran antara baja, meteor, kemudian nikel dan lain sebagainya menghasilkan satu benda atau bentuk-bentukan baru yang secara tidak langsung ada pancaran energi. Maka kadang-kadang ada keris yang bisa menembus baja, yang kalau masa-masa itu dibuat sama Empu Brojobuno misalnya kan.
Kemudian ada juga ngomong apa lah setelah Ado masukkan barang pusaka, tiba-tiba sinyal yang dari 4G jadi 3G. Yo bisa mungkin terjadi karena memang metal berkumpul jadi banyak menghasilkan medan energi. Ada yang tadi yang Iya, cuman kan secara klinik dalam tanda kutip orang melihat sudut pandang ini seolah-olah wow ini keris ada isinya. Berbeda sudut pandang. Nah ini yang menurut aku perlu kita edukasi lah masyarakat. Bahwa keris-keris Indonesia itu setelah kita teliti ada buku-buku tertentu yang aku baca hebat, luar biasa. Empu pada masa itu sudah bisa memperkirakan dari 15 kilo bisa jadi 0,5 kilo. Ini kan otomatis penempaan yang sangat luar biasa dan perlu ilmu, skill. Jadi tidak galau-galau uang pajak, tidak sembarangan uang pajak. Nah ini yang perlu menurut aku perlu diteruskan budaya-budaya ini. Ya. Ini komandan ini koleksinya banyak benar di Podcast Selampari. Ya. Dan kalau boleh tahu Dindan, ada berapa jenis benda pusaka di ruangan kita? Kalau pada podcast sebelumnya kan 51 benda pusaka, sekarang lah nambah lagi. Alhamdulillah sekarang lah sudah ada 63, nambah lagi. Jadi kadang-kadang dengan adanya podcast ini ada juga yang nelpon yang hubungi Pak, aku ada benda pusaka lah ada terawat lagi, kami lah ada sanggup merawat, kamu galah ambil lah. Ada itu Pak? Ada yang dititipkan, diserahkan, dihibahkan. Akhirnya aku restorasi, ganti warangka, ganti dedernya, pesan sampai ke Jawa Timur, pesan sampai ke Madura. Jadi niat aku memang hanya untuk memperbaiki keris ini supaya terawat kembali dan layak untuk dikoleksi. Banyak nian ini. Banyak, ada keris, ada pedang, ini ada tombak, ada patakan, ada Al-Quran mini, ada gelang-gelang yang dibuat dari kening gajah, ada apa lagi ya? Ada cundrik, ada tongkat komando yang ada keris di dalamnya. Ya, pokoknya benda-benda seni lah yang kira-kira layak untuk dikoleksi aku koleksi. Dan alhamdulillah dari tampilan insya Allah barang-barang ini ya boleh dikategorikan barang-barang untuk dikoleksi lah. Ya, karena contoh ada yang beberapa yang diwarangkai pakai perak, ada juga yang mendaknya terbuat dari suasa. Itu ada keris Bali yang gagangnya juga dibuat campuran suasa dan perak. Ada juga yang dihias pakai batu permata. Ya benda seni lah kalau menurut aku. Terlepas ada unsur esoteri di dalamnya itu memang doa yang dibuat si empu pada masa itu. Wallahu a'lam kalau itu. Saya dari tadi dia kelilingi. Ya. Banyak yang ini. Iya. Ini ruangan Dandim lah jadi kayak museum apa namanya galeri. Jadi kalau masyarakat tinggal nih saya mau kunjungan lihat keris ini boleh kan? Boleh dengan senang hati. Makanya ini di setiap keris aku buat ada deskripsi masing-masing nama keris, kemudian ada dapurnya, ada pamornya, ada estimasi pembuatan, kemudian ada filosofi. Filosofi ini apa sih yang mendasari si empu itu membuat sebuah keris? Ada keris yang memang didedikasikan untuk rezekian, ada keris yang didedikasikan untuk kewibawaan, ada yang didedikasikan untuk pengasihan dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Tapi ini kan pakem keris. Kalau kita pribadi tidak melihat dari sisi esoteris, kalau aku melihat dari sisi eksonya, dari sisi luarnya. Kalau keris itu indah, kalau keris itu langka, maka keris itu akan aku koleksi atau pusaka itu akan aku koleksi. Tidak bagi masyarakat kalau Indo dan sekitarnya kalau punya benda-benda pusaka ya bisa langsung hubungin. Boleh kita berdiskusi silakan atau mungkin sharing merawat pusaka caranya cak mano, cara nyucinya, cara mewarangi dan lain sebagainya, atau mungkin nak butuh informasi nak ngerehab ini Pak di mana nak ngenti warangkanya, di mana nak bikin pendoen dari perak dan sebagainya, aku kasih informasi. Silakan datang ke ruangan Dandim, kita diskusi tentang budaya. Kalau memang berminat silakan. Dan insya Allah di ruangan aku udah aku siapkan deskripsi dan bisa dibaca, sehingga ini tidak perlu penjelasan yang terlalu banyak. Silakan dibaca deskripsinya. Kalau butuh bukunya pun aku ada bukunya untuk bahan edukasi di rumah atau untuk baca-baca di rumah. Dan selain selain koleksi benda-benda pusaka apalagi tuh koleksi kita, hobi kita lah. Ya sempat dulu pernah hobi batu permata, pernah juga hobi koleksi perangko. Bahkan ada koleksi perangko yang usianya udah seabad, tahun 1879, seabad Upu Centenary.
punya koleksi perangko seri Pertamina, punya perangko seri Presiden pertama Pak Soekarno, walaupun tidak terlalu banyak. Yang paling banyak perangko serinya Pak Harto, dari beliau jabat jadi presiden sampai dengan 95 perangko terakhir itu ada serinya Pak Harto. Sempat juga koleksi duit logam tebal yang 100 yang bisa dipakai buat keringat itu. Nah, itu alhamdulillah waktu itu terkumpul udah sampai 1 kaleng kongguan. Ngumpulin duit 100 kertas yang lama, duit yang 500 yang gambar monyet itu. Nah, itu ada koleksi duit-duit itu juga dulu. Setelah punya lengkap, koleksi yang lain. Jadi intinya lebih banyak ke arah seni sih. Arah seni. Iya. Jadi barang-barang seni aku senang. Yo, yang jelas barang-barang lama. Kalau barang-barang baru udah terlalu suka ngumpulin. Termasuk piring-piring, mungkin guci-guci. Nah, itu aku kalau memang ketemu tempayan yang lama, itu kumpulin jadi satu. Next kaget ada rezeki pengen bikin buka galeri deh, mungkin galeri pribadi lah, galeri keluarga. Sebenarnya bukan apa-apa, hanya sekedar apa ya, uri-uri budaya lah kalau bahasa Jawa itu satu. Yang kedua, supaya anak cucu nih jangan lupa dengan sejarah. Kalau Pak Karno dulu kan ngomong jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nah ini salah satunya aku pengen supaya next generasi berikutnya walaupun mereka tidak terti lagi, tapi minimal ada barang dan bisa dia lihat sebagai pengetahuan. Minimal itu, jangan sampai kita hilang identitas bangsa ini karena kita lah tidak tahu lagi budaya bangsa. Kalau ditanya tentang batik, tentang benda pusaka mungkin yang memang khas Indonesia tidak bisa tahu, tapi kalau ditanya Blackpink hafal, budak-budak kecil sekarang kan miris. Ini jangan sampai terjadi lah. Malah tahu yang malah tahu yang dari Korea, ya kan? Yang Hyosung segala macam yang aku biar tidak tahu. Budak-budak sekarang hafal. Siapa band grupnya di Blackpink hafal budak-budak zaman sekarang. Cuman kalau ditanya siapa menteri, siapa kepala daerahnya, nggak tahu lagi sekarang. Atau ditanya tentang pahlawan nasional, siapa pahlawan nasional dari Aceh, nggak tahu. Siapa yang pendiri taman siswa, nggak tahu lagi. Jadi sejarah sekarang ini budak-budak zaman sekarang mungkin lah tidak tertarik. Tapi aku berkeinginan dengan cara mengoleksi benda pusaka nantinya ke depan yang paling tidak anak-anak aku pribadi, terutama kemudian saudara-saudara yang minimal tahu dengan melihat, kemudian dengan dia tahu, mudah-mudahan besok-besoknya jadi cinta. Iya. Jadi masuk ruangan komandan ini sambil kayak sambil belajar gitu. Ya, betul. Tahu kan gimana, ini benda-benda sejarah, pusaka-pusaka gitu. Ya, hebat kok Indonesia, setiap daerah punya benda pusaka. Maka aku pribadi mengoleksi bukan hanya satu daerah. Ini contohnya, ada keris Palembang dari era Kesultanan Palembang. Ini ada keris Bali. Ini ada keris Madura, ini ada keris Bugis, ini ada pedang-pedang Bugis, ini ada pedang dari Jawa, ini ada badik dari Sumatera Selatan, ini ada badik dari dari Sulawesi, dari daerah Luwu, ini ada tombak dari daerah Lampung, kemudian ada juga dari era-era Kerajaan Majapahit, ada juga dari era-era Singosari. Artinya aku kepengen mengoleksi perwakilan dari tiap daerah. Ada juga keris Bangkinang yang panjang itu, dari dulu zaman dipakai sama pelaut. Nah, jadi aku kepengen punya koleksi senjata khas dari seluruh Indonesia. Ini pelan-pelan yang sedang aku kumpulkan. Tanya-tanya sama kawan, tanya-tanya sama koresponden. Kalau memang dia punya informasi, kakek ngasih informasi ke aku, cocok harga kita bayar, kita maharin. Sekali lagi aku tidak melihat dari sisi esoteris bahwa ini punya nilai spiritualnya, tapi aku lebih kepada nilai-nilai esoterisnya, nilai-nilai keindahan dan kelangkaan. Aku kepengen ada contoh supaya nanti kalau misalkan anak-anak ataupun keturunan berikutnya bertanya, Pak, kalau keris daerah Bangkinang atau Kepulauan Riau itu seperti apa? Nah, ini barangnya. Ya, pacak menjelaskan, ada deskripsinya di situ, panjangnya sekian, ngapa dibuat panjang, filosofinya apa, itu pacak minimal dibaca. Keris Bali, ngapa keris Bali banyak anunya, terus apa namanya, itu pacak dijelaskan. Keren gitu. Kalau koleksi mobil lah banyak, asal punya duit baca koleksi mobil, koleksi motor besar, asal ada duit baca koleksi motor besar. Tapi kalau barang main ini tidak baca diproduksi lagi, bisa diproduksi tapi lah tembakan judulnya, tembakan itu duplikat atau replika sebutannya, barangnya barang baru. Nah, sementara barang yang kita ini punya, koleksi punya aku itu insya Allah paling muda kelahirannya 1800-an sekian.
Jadi sebutan kami kalau di pakem keris, kalau 1800-an sekian itu sebutannya keris nom-noman atau keris-keris yang dibuat era-era Mudo. Tapi bukan kamardikan. Kamardikan itu setelah Indonesia merdeka. Kamardikan itu asal katanya merdeka. Kamardikan. Nah, ada keris-keris yang dibuat era-era setelah kamardikan. Jadi setelah Indonesia merdeka ada empu-empu tertentu di apa namanya di Jawa itu buat keris, di Madura buat keris dia. Tapi kerisnya udah keris baru. Jadi tidak kata keris palsu atau keris asli, tidak kata. Keris itu seluruhnya bagus, asli. Tapi bedanya ada yang tua, ada yang lebih baru. So, ada keris memang ada yang dipakai untuk benda ageman atau pegangan, ada juga yang sebagai cindera mata, ada juga keris yang koden tuh apa ya sebutannya kodian. Dibuat dalam sehari itu bisa 50. Ya untuk apa fungsinya? Contoh kalau ada acara hajatan kawinan itu dipakai buat aksesoris di belakang sebagai pelengkap busana contohnya kayak itu. Ada juga kalau pada masa itu kerajaan membuat pusaka yang bagus. Pada saat ada kunjungan dari kerajaan lain sebagai bentuk citra mata diberikanlah pusaka yang dibuat oleh kerajaan itu. Nah, sekarang juga masih berlaku di Indonesia. Kadang-kadang ada tamu-tamu negara diberikan souvenirnya berupa keris yang dibuat oleh buku yang dibuat era-era sekarang. Ini menurut aku kan budaya yang bagus, memperkenalkan budaya Indonesia. Ini mana dari Ya. sekian benda pusaka yang ada di ruangan yang paling kita senang itu ada 4 keris sebetulnya. Ada yang 2 yang habis direstorasi masih dalam proses perjalanan. Ada keris dari daerah era Cirebonan namanya keris Jangkung. Ada juga tombak Trisula dari era Majapahit. Sama ada detok yang dibuat dari era Singosari. Jadi dari beberapa koleksi ini ada yang menurut aku pribadi aku senang secara filosofi dan karena nilai kelangkaannya akhirnya jadi koleksi pribadi lah. Iya, kadang-kadang kalau ada yang minjem dalam rangka pameran, kadang-kadang aku kasih pinjam. Bahkan ada beberapa yang sudah nanyo kira-kira dijual lah Pak. Ya kalau dia kok mencocok aku butuh-butuh laju. Wih, iya. Jadi kan kita yang penting melihat si pembeli ini kira-kira orang ini bakal dikoleksi atau bakal dijual ke luar negeri ya. Kalau dia memang untuk koleksi ya silakan. Nah, itu kita lepas. Namanya juga benda budaya kan. Benda budaya ini kadang-kadang unik. Kalau kita simpen terus tapi ada yang senang, ya saat nak keluar ya waktunya keluar gitu. Pak, Ya. susah nggak Pak untuk ngurusin benda pusaka yang koleksi seperti ini? Besi itu kan musuhnya cuma siko, karat. Maka kalau misalkan kita rajin membersihkan dengan memberikan minyak minyak khusus ya insya Allah kualitas besinya terjaga. Perawatannya kalau wong zaman dulu kan ada cara tradisional. Nah karena aku udah melihat dari sisi tradisional, aku pakai cara-cara yang kekinian. Kami kan ada namanya gun oil, minyak senjata. Minyak senjata ini memang secara kimiawi sudah didesain khusus untuk baja supaya dia meresap sampai ke pori-pori. Nah aku masih menggabungkan antara tradisional sama yang modern. Harapannya kita tetap dalam budaya, koridor budaya. Tetapi ada yang tidak aku pakai lagi. Contoh membersihkan keris dengan menggunakan jeruk nipis. Jeruk nipis kan sifatnya asam. Besi ketemu asam dia akan terjadi korosi. Nah sehingga aku lihat dari sisi kimiawi kalau menggunakan asam merusak si wilahnya itu sendiri. Akhirnya aku ganti cara pembersihannya dengan cara-cara menggunakan kayak misalkan minyak WD-40 disemprotkan kemudian disikat perlahan, habis itu dilap kering, baru dikasih minyak senjata yang dia sifatnya melapisi coating besi. Gitu. Tidak terlalu ribet lah ya? Menurut aku tidak, asal galak. Pertanyaannya kan cuma siko. Wong Indonesia ini kadang-kadang banyak alasan. Kalau tidak galak, tapi kalau galak ada 1001 jalan. Jadi bahasanya itu kalau galak ada 1001 jalan, tapi kalau tidak galak itu 1.000.000 alasan. Nah, jadi intinya kalau kita galak banyak jalan. Itulah tadi gue bilang, aku membuka diri, silakan kalau ada diskusi datang ke kantor kita ngobrol-ngobrol bahwa melestarikan budaya itu ya penting menurut aku. Karena bangsa kita ini terkenal bangsa yang berbudaya. Jangan sampai kita kehilangan identitas. Keren benar ya sosok pemimpin Kodim 406 Kota Lubuk Linggau. Terima kasih. Paling yang gagah gitu kan. Ya, terus
koleksi benda-benda pusakanya udah banyak gitu kan. Jadi bagi masyarakat Kota Lubuk Linggau sekali lagi maupun sekitarnya yang punya benda-benda pusaka pengen sharing-sharing, silakan bisa datang ke kantor komandan di Kodim 0466 Lubuk Linggau. Dengan senang hati. Komandan. Komandan, satu lagi pertanyaan ini Komandan. Statement closing Komandan untuk pemirsa atau untuk masyarakat Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya dari Komandan. Ya, dalam rangka HUT TNI ini kami tetap mengharapkan support dari seluruh masyarakat yang ada di Kota Lubuk Linggau, di Kabupaten Musirawas dan Musirawas Utara. Kami berharap kehadiran kami di sini bisa memberikan solusi atas kesulitan-kesulitan masyarakat. Kemudian kehadiran kami di sini bisa memberikan manfaat. Dan alhamdulillah sebagai contoh kami mencoba juga dalam rangka peningkatan ketahanan pangan di wilayah Lubuk Linggau maupun Musirawas dan Musirawas Utara. Dan mudah-mudahan upaya-upaya yang kita lakukan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat. Kemudian dalam rangka melestarikan budaya, saya atas nama pribadi mengajak kepada seluruh masyarakat yang ada di Bumi Silampari khususnya dan masyarakat yang ada di Indonesia, mari kita bangga berbudaya. Karena budaya bangsa Indonesia menurut saya budaya yang perlu kita teladani. Kita diajarkan untuk bertenggang rasa, bertepuk seliro, kemudian mempunyai etika. Karena memang dalam agama Islam juga mengajarkan yang dikedepankan adalah adab. Dan saya pikir kalau kita mengedepankan adab, insya Allah bangsa ini akan tetap besar. Bangsa ini akan tetap menjadi bangsa yang dipandang tidak sebelah mata oleh negara-negara lain. Mungkin dua pesan itu yang bisa saya sampaikan dalam rangkaian HUT TNI ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang ada di Bumi Silampari ini khususnya, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Silampari Podcast Silampari yang sudah berkenan mampir ke kantor Kodim 0406 ini. Mudah-mudahan dengan adanya podcast ini bisa memberikan nilai manfaat, bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang ada di Bumi Silampari. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih Komandan. Kita juga dari tim Podcast Silampari mengucapkan terima kasih Komandan. Terus juga mengucapkan HUT TNI yang ke-76 tanggal 5 Oktober nanti Komandan. Terus juga terima kasih juga sudah diperkenankan nih masuk ke ruang kerja Komandan gitu kan. Semoga kedepannya Kodam Silampari dan Komandan serta seluruh sektor bisa bersinergi dan berkembang. Amin. Baiklah pemirsa Podcast Silampari, mungkin cukup sekian dulu podcast perbincangan bersama dan di 0466 Lubuk Linggau. Mungkin kita bisa mengundang lagi nih dan komandan kita ini tentang tema-tema yang berbeda gitu. Insyaallah. Apakah dengan benda pusakanya lagi ataukah dengan kegiatan-kegiatan komandan lainnya gitu kan. Terima kasih. Oke. Baiklah, cukup sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.